Shalom, perkenalkan nama saya Luxel Trisa Simbolon, NPM 191110052. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya hingga saat ini saya masih diberikan kesehatan. Saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Dr. Harlen Simbanjunta MPD selaku dosen perencanaan pengajaran yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas saya ini. Tugas saya ini berjudul tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran, saya akan menjelaskan satu, pengertian dari belajar. Pengertian dari belajar itu adalah perubahan yang dilakukan oleh siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari sifat yang tidak baik menjadi baik. Yang kedua, pengertian dari masalah belajar. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa yang menghambat kelancaran proses yang dilakukan siswa untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Yang ketiga, jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Di dalam setiap kehidupan, pasti kita pernah mengalami yang namanya masalah. Begitu juga dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik tidak dapat maksimal untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Dan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pembelajaran yang harus ditanggulangi. Yang pertama itu berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Yang kedua, semakin banyak siswa yang bolos pada saat jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, pada zaman yang berkembang, ini juga banyak sekali perkelahian yang dilakukan oleh para pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang semakin rendah yang mengalami kemelosotan nilai. Identifikasi penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalamnya melakukan pembelajaran antara lain 1. Kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, kurangnya guru melakukan sebuah hubungan atau relasi yang dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. Yang ketiga, kurang maksimalnya di dalam penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung di dalam aktivitas belajar mengajar. Yang keempat, tidak adanya sebuah ide atau motivasi untuk membuat kelas yang hidup dan tidak berkesan kaku dan membosankan. Yang kelima, guru tidak melakukan upaya permasalahan kelas yang monoton yang membuat peserta didik menjadi malas untuk datang ke kelas. Yang keenam, kurangnya kemampuan para peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan diskusi di kelas. Faktor-faktor penyebab masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang pertama itu faktor psikologis. Faktor psikologis terbagi menjadi 3, yaitu inteligensi. Siswa yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa yang berinteligensi rendah. Yang kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang ketiga, motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Pemecahan masalah-masalah dalam pembelajaran itu dapat dilakukan dengan murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalah yang tidak bertaut nantinya siswa mengalami masalah belajar ini dapat berkembang secara optimal. Dan masalah pembelajaran siswa dapat diatasi dengan cara 1. Pengajaran perbaikan. Pengajaran perbaikan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar yang dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua,
meningkatkan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap atau kebiasaan belajar yang efektif karena prestasi belajar yang baik diperoleh melalui usaha atau kerja keras siswa dalam melakukannya. Terima kasih.